isu krusialnya banjir paling besar. Daerah-daerah yang harusnya itu menjadi lahan hijau, itu habis untuk perumahan. Betul. Kesiapan pemerintah kita cukup bagus menurut saya di dalam menangani kebencanaan. Hanya di pemerintah nasional itu kurang gercep untuk urusan pasca. Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi di podcast Ngopeni Rakyat, persembahan dari Times Indonesia, di mana podcast ini kita khususkan untuk Bapak dan juga Ibu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa di ruang podcast Times Indonesia. Ada Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Mbak Sri Untari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah, semakin cantik. Ini baju saya dipakai ya. Ini kita tukeran baju tadi ya, biar saling menyala ya. Minggu-minggu soalnya. Iya betul. Menyala. Gimana kabarnya, Mbak Untari, sehat? Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah atas doanya seluruh para pemilih saya. Ini gitu kan, terima kasih. Ini bajunya udah sudah membuat aspirasi panjenengan, banyak hal sudah saya kerjakan. Di DPRD Provinsi Jawa Timur, termasuk nanti salah satunya ini kebencanaan. Nah, kebencanaan sudah sesuai banget sama warna. Iya, sengaja cari baju orange. Soalnya mau ngomong bencana. Bajunya kan orange ya. Gitu tadi saya juga pakai orange ya. Iya, nggak apa-apa sih, itu merah. Iya deh ya. Saya yang orange ya. Oke, Mbak Untari, kita akan ngobrol terkait penanganan kebencanaan di Jawa Timur. Gimana sih Komisi E ini melihat kondisi kebencanaan di Jawa Timur saat ini ya, terutama terkait peningkatnya risiko bencana hidrometeorologi? Jadi gini, Jawa Timur adalah provinsi dengan jenis bencana yang lengkap. Ya. Ada 13 jenis bencana. Semuanya ada di Jawa Timur. Karena kita hidup dalam ring of fire. Sebenarnya tidak hanya Jawa Timur ya, Indonesia kan api ya. Nah, gunung kita coba, mari kita cek. Gunung Semeru yang lagi erupsi. Gunung Kelut, Gunung Bromo, Gunung Welirang, Gunung Arjuna, Gunung Penanggungan, Gunung Batok, gunung kecil-kecil, Gunung Wukir. Nah, itu semuanya ada di Jawa Timur. Memang yang sangat aktif itu sekarang Semeru. Tapi sebelumnya ada Kelut yang juga aktif, yang kalau bencana terakhir tahun 2014 itu abunya sampai Jakarta. Betul. Jogja, Jakarta penuh. Tetapi di lereng daerah Blitar, di mana Bapak Ibu saya tinggal dan saya sekolah waktu kecil, itu nggak ngapa-ngapain. Justru aman di situ. Aman. Malang waktu itu kena, tapi ya abu-abuannya aja yang saya lihat itu. di mana tuh, Kasembon. Di desa apa tuh saya sempat memberikan bantuan ke sana lewat SBW. Jadi itu dengan konteks wilayah Jawa Timur yang bencananya begitu lengkap, bencana hidrometeorologi ini menjadi sesuatu yang harus dimitigasi. Ada kebakaran, ada angin puting beliung, ada banjir, ada longsor, ada tanah gerak, ada apa lagi ya, sampai bingung, ono tsunami. Nah, tsunami kan juga berdasarkan kajian BMKG itu kan mengancam kita juga di wilayah selatan. Ini juga menjadi bagian daripada mitigasi kami. Jadi kalau melihat kebencanaan di Jawa Timur yang seperti ini, kami harus prepare. Dan ketika rakor-rakor dengan BPBD se-Jawa Timur, Pemda ini tidak terlalu banyak menyiapkan anggaran, sehingga mereka banyak menginduk ke provinsi untuk anggaran-anggaran kebencanaan. Nah, kebetulan di provinsi kami nyiapin BTT besar, yang kapan hari itu sampai 300 miliar lebih untuk penanganan bencana ya. Untuk penanganan bencana. Begitu bencana, contoh di Kabupaten Malang dulu yang tanah gerak terus retak di Donomulyo, itu kan langsung tim kita datang dari Jawa Timur, ya ada ekskavator, ada segala macam untuk bisa nangani. Minimal pertama kali pasti kami siapkan sembako. Setelah itu nanti kita siapin semacam bantuan untuk hunian sementara berupa ada semen, ada batu bata, ada kapur dan sebagainya yang disiapkan oleh
kita. Oke, baik. Lalu apa aja sih isu krusial dalam penanganan bencana di Jawa Timur yang menurut Ibu ini belum mendapatkan perhatian optimal? Isu krusialnya banjir. Banjir ya? Paling besar. Kenapa banjir paling besar? Karena daerah-daerah yang harusnya itu menjadi lahan hijau, itu habis untuk perumahan. Betul. Contoh tempat Jalok Waru, koyoknya wis entek deh tanah. Kayaknya nggak ada ya Bu ya? Nggak ada lagi. Kita kan bertetangga Bu. Iya. Udah Di nggak situ ada udah lagi. perumahan semua. Jadi banjir. Ini mengancam di semua lini wilayah karena pembangunan tidak berbasis ekosistem alam yang ada. Ya. Contoh, Sungai Berantas, sungai kita yang besar. Itu kan ada beberapa bangunan yang mepet-mepet Sungai Berantas. Kalau berdasarkan kajian sungai, harusnya tidak di badan sungai. Nggak boleh ya? Harusnya. Beresiko tinggi soalnya. Beresiko tinggi. Benar. Nanti kalau goyang titik, druk begitu. Belum lagi kan pernah Berantas meluap. Waktu tahun 2004, meluap sampai kayak gitu. Itu di mana tuh, di Klojen itu beberapa jembatan kan habis sampai kan dari batu itu. Dari batu, karena batu juga hutannya sudah banyak yang bahkan sampai gundul. sekarang itu yang di Sungai Besar Kampung Warna-Warni itu kalau hujan deras Meluap. kencang sekali. Jadi yang salah itu sebenarnya bukan airnya, ya. kita sebagai manusia, karena memang jumlah penduduk tambah lama tambah Semakin banyak. sementara jumlah sungainya tetap Betul. tidak bertambah, ya kan? Kita nggak bisa geser sungai Terus soalnya. kemudian jalan sungai-sungai yang tadinya lebar-lebar disempitin jadi segini. Iya betul. Contoh yang di mana tuh, perempatan Cengkarayam. Waktu saya kuliah dulu tahun 85, itu sungainya luas, Mbak. Bisa segini nih. Sekarang cuma segini. Betul. Lah, terus bagaimana sungai mau lewat begitu airnya banyak? Dia lewat gitu ya. Wes kena. Datangi rombongan ya kan? Tempatnya nggak ada jalannya ya, otomatis Maka, pasti ke jalan dan juga ke rumah menurut warga. saya perencanaan yang harus berbasis kepada ekosistem alam. Ini harus betul-betul ditegakkan. Sayangnya pemerintah kita kurang di situ. Sangat kurang. Sehingga banyak sungai menjadi kecil karena ditempati rumah-rumah. Betul sekali. Kalau seandainya urusan penegakan perdanya bagus, ya pasti akan tidak terjadi itu. Tapi ya sampai saat ini saya lihat, contoh aja di perumahan saya, lurusnya Jenengan, itu mestinya kan ngikuti tembok perumahan saya itu. Tapi sebelah perumahan saya muanyun ke marep gitu ya, di Jarno ae. Iya betul, Ya betul, kan? majunya Mestinya benar. itu sudah ada set plan-nya ngikutin itu. Tuh. Nah, jadi itu berkaitan dengan urusan penegakan regulasi yang sudah dibuat dan itu kurang. Maka banjir Kurang tegas begitu kah atau? ya kurang tegas, buktinya dibiarkan kok. Betul. Kan sudah ada set plan-nya. Set plan itu kan tidak pernah ditutup. Wilayah kita itu kan sudah ada, dan itu tidak hanya di situ, di mana-mana kan juga seperti itu. Sehingga untuk resapan air sudah berkurang, potensi hujannya sangat tinggi, batu sudah tidak mampu karena hutannya juga sudah banyak gundul. Betul. Gundulnya karena ditanami juga, Sawahnya habis. sawahnya itu sudah, jadi airnya datang melimpah-limpah. Nah, ini provinsi lagi bangun di Suhat itu dipakai blok culvert yang besar itu ya. tinggi-tinggi. Saya lihat setinggi saya lebih, jadi itu ya mampu menampung air banyak. Semoga Tadinya ya. tak lihat blok culvertnya cuma segini, ya segini nggak akan nampung air yang sebesar itu. Benar. Jadi potensi banjir itu menjadi salah satu yang utama. Nanti kalau pas kering kebakaran, mau kebakaran hutan. Nah sekarang hutannya pada kebakaran, begitu kena hujan kan Kebanjiran. banjir. Makanya Iya. yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan secara dini anggarannya, tenaganya, dan ekosistem pentahelixnya di dalam. Oke, Kursi kita bencana. bergeser ke perlindungan kelompok rentan nih dalam situasi bencana. Komisi E ini kan membidangi urusan Kesra ya. Gimana sih Komisi E ini melihat posisi perempuan, anak, penyandang disabilitas sebagai kelompok paling rentan ketika Yes. terjadi bencana, Mbak? Gimana? Ya, makanya kemarin kami masukkan ini ke dalam pasal di Perda yang baru ini, mencabut Perda yang lama tahun 2014 karena memang ada beberapa yang
perlu untuk diperbaiki. Salah satunya adalah bagaimana kita ngerawatin perempuan, anak, dan disabilitas. Lalu kemudian peran relawan. Sebelumnya ini peran relawan tidak tercover dalam Perda. Padahal relawan itu yang banyak kerja dari berbagai-bagai. Ini kan alhamdulillah teman-teman yang punya kelebihan rezeki, punya kelebihan ilmu, punya kelebihan waktu, membentuk diri menjadi relawan. Itu kan tidak ada yang membayar gitu kan. Maka kita harus paling tidak menyiapkan konsumsinya mereka. Kadang-kadang juga ada relawan-relawan sangat siap. Mereka bikin dapur sendiri, mereka bikin semuanya sendiri. Terima kasih untuk itu. Maka kami masukkan dalam Perda ini sekretariat bersamanya itu supaya terkoneksi. Sehingga relawan ini sedang bekerja di mana, nanti diperlukan apa, itu ada sekretariat bersama dalam forum bersama relawan itu. Oke, keren ya. Jadi dari sisi kemanusiaannya juga kita sama-sama lah ya. Beliau balik membantu itu, tenaga apa itu? Perempuan dan anak. Jadi kan misalkan terjadi banjir, anak-anak kita yang laki-laki tenaganya kayaknya kadang lebih kuat daripada yang perempuan kan. Maka ibu-ibu yang rentan ini, nenek-nenek, ibu-ibu hamil misalkan, dan anak-anak harus diselamatkan terlebih dahulu. Maka ketika terjadi banjir, perahu-perahu karet itu kan untuk ngangkut-ngangkut mereka. Dan kemudian tenda-tenda pengungsian nggak boleh dicampur antara laki-laki dan perempuan. Saya pada saat banjir di Trenggalek, saya kunjungan ke sana, saya lihat tenda laki-laki sendiri, tenda perempuan sendiri, lalu kemudian ada toilet yang sudah disiapkan. Kesiapan pemerintah kita cukup bagus menurut saya di dalam menangani kebencanaan. Kekurangannya pastilah ada, tetapi kekurangan ini tidak menjadi sesuatu yang sifatnya membuat geledak, Mbak ya. Nggak sampai begitu. Hanya di pemerintah nasional itu kurang gercep untuk urusan pasca. Jadi rencana kontingensinya. Contoh di Trenggalek. Itu baru kemarin huntapnya itu, hunian tetap yang dialokasikan dari nasional kan, yang minta nasional minta itu baru muncul, padahal sudah setahun lebih kejadiannya ya. Contoh Dampit yang apa namanya gempa bumi itu 3 tahun yang dijanjikan pemerintah nasional yang waktu itu berjanji 50 juta. Itu baru keluar beberapa bulan yang lalu, kira 6 bulan yang lalu. Iya, saya ingat itu bulan April tahun 2021 kan. 2021 pada saat Covid. Nah, jadi di pusat terkait dengan bantuan-bantuan itu agak lambat. Kenapa kayak gitu tuh, Bu? Kendalanya kayak apa? Menurut saya SOP yang diberlakukan itu bisa jadi terlalu ribet sendiri. Kalau kita langsung dedek gitu. Yang penting terjun dulu. Dulu. Ya pusat juga terjun. Kalau misalkan di Alkozini gitu kemarin terjun banyak. Cuman kalau menyampaikan bahwa nanti seluruh warga yang terkena gempa bumi ini, yang rumahnya rusak, akan dibantu oleh pusat 50 juta kan ngomongnya gitu. Ini ya akhirnya kan PU ya tidak salah juga. PU harus melakukan analisis. Kerusakannya seberapa? Kerusakannya seberapa? Kalau dipukul rata 50 juta, ada juga yang rusak sampai 200 juta. Tapi ada juga yang kira-kira cuma meretak gitu juta. Ya. Jadi itulah di pusat itu namanya DSP, dana siap pakai. Tapi kemarin kami cek DSP-nya cuma 250 miliar. Kecil banget. Skalanya nasional? Nasional, bukan triliun loh. Miliar. Kita aja tahun 2025 ini di awal sampai hampir 300 kesiapan untuk BTT kami. Untuk menangani bencana di Aceh, Sumatera dan sekitarnya yang sekarang lagi besar, ya apa cukup ya? Nggak cukup lah Mbak, apalagi itu skala nasional. Mereka punya metode sendiri, katanya ada dana on call gitu, yang bisa diambil sewaktu-waktu jika terjadi bencana. Itu di luar yang 250 juta tadi ya, di SP miliar. Tadi ya? Oh iya miliar, oke. 250 M tuh nggak ada apa-apanya kalau untuk Indonesia. Coba dengan bencana Sumut yang kayak gitu, Aceh kayak gitu. Ini pagi tadi saya dengar di Kompas tuh udah 350 orang lebih yang meninggal. Aduh. Akibat banjir kan? Banjir karena pembalakan liarnya terlalu dibiarkan. Iya, contohnya banyak pohon-pohon ya yang saya ini ikut arus. Mendukung sih perhutanan sosial. Tetapi ketika tidak taat
40% harus tanami tegaan. Tegaan ini adalah misalkan apukat ya dan teman-temannya itu. Ini enggak ditanami teman cuma kasih tebu, kasih jagung. Ya wassalam lu. Udan teko. Iya. Udah nggak ada yang nahan. Iya betul. Semuanya akhirnya arus air begitu deras, sekarang nggak ada yang nahan. Betul. Itulah yang kemudian menurut saya kerugian ketika kebijakan kemarin itu diberlakukan, sehingga banyak sekali tanah-tanah yang tadinya subur, kemudian tegakannya tinggi, dipotongi, dipakai untuk lahan-lahan produktif. Tidak salah, tetapi maksud saya ikutilah apa yang sudah dalam regulasi 40% itu untuk tegaan itu ya diikuti, jangan tidak diikuti. Karena akibatnya adalah terjadi gundul. Begitu gundul tidak bisa menahan arus air yang derasnya kayak gitu. Betul. Di dalam bencana hidrometeorologi yang kayak gini ini, Mbak. Iya benar sekali. Kita masuk ke kebijakan dan juga penguatan sistem perlindungan. Apakah dari Komisi E ini memiliki agenda legislasi atau rekomendasi khusus ya terkait perlindungan kelompok rentan dalam kebencanaan? Kami sudah masukkan di dalam perda itu. Jadi kuat. Tidak hanya pergub. Sudah masuk di perda. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang perempuan dan anak serta disabilitas ini harus menjadi fokus perhatian. Karena disabil misalkan tidak bisa berjalan, ya kan harus digendong terlebih dahulu. Maka di situ ada relawan, ada teman-teman rescue di bencana, itu luar biasa bagusnya kerja mereka. Kayak saya lihat tadi pagi di TV ya, wih, aduh teman-teman relawan bekerja sampai kayak gitu. Makanya itu dulu kalau saya tanya, saya pernah di Semeru yang dulu, waktu masih jadi ketua umum di Kopin itu, saya tanya ke BPBD Jawa Timur, ini mereka ini ada ininya nggak, ada asuransi kesehatannya nggak untuk para relawan? Oh belum ada Ibu. Nah saya ngomong waktu itu di Kopin kerjasama dengan BPJS Kebon Sirih, coba dong tolong keluarin CSR-nya buat ngasih asuransi pada relawan-relawan itu. Keluarkan berapa ribu, 2.000 kartu Mbak waktu itu. 2.000 lebih, saya minta data. 1000-an orang saya kirimkan ke sana, semuanya dapat asuransi dari BPJS Naker. Alhamdulillah. Jadi itu kan kerja aksi nyata ya. Iya, betul. Kalau mereka ada kecelakaan gimana? Karena kan kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi selanjutnya di lokasi sampai bencana. Kalau adanya gitu kan. kematian itu kan juga diurus sama BPJS Naker. Sampai pada putranya itu disekolahkan 2 anak sampai kuliah. Kalau ikut itu. Terus kalau untuk dalam hal anggaran nih Mbak, apakah alokasi untuk perlindungan perempuan, anak dan juga disabilitas dalam kebencanaan ini sudah cukup ataukah masih membutuhkan penyesuaian? Anggaran untuk BPBD itu nggak ada cukupnya. Karena bencana itu datang sewaktu-waktu. Makanya besar kecilnya bencana juga ya. Makanya kemudian kita standby-kan selain ada di BPBD, kita standby-kan itu di BTT, belanja tak terduga, sehingga sewaktu-waktu ada bencana kita bisa ngambil itu. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, alhamdulillah Jawa Timur punya banyak. Tapi kalau dulu zaman Bu Risma di Kemensos itu begitu ada bencana gitu, Kemensos sudah kayak semacam toolkit yang sudah siap pakai itu loh. Dalamnya ada sarung, ada baju. Jadi tinggal didistribusikan aja ya. Iya. Jadi pada mereka-mereka yang nggak sempat bawa baju Kelly, akhirnya ada minimal ada sarung. Terus kemudian handuk, sikat gigi. Itu sudah ada dari Kemensos. Nah saya nggak tahu yang sekarang ini Kemensos ada lagi apa enggak, karena Jawa Timur nggak sedang banjir. Aku nggak ngecek itu. Oke, kalau di Jawa Timur bukan banjir. Kalau di Malang kan, kalau di Arani banjir nggak mau loh Bu pejabat daerahnya. Jadi katanya genangan. Karena 1-2 jam itu akan surut. Berarti bukan genangan tapi kenangan. Bolak-balik. Bener. Berarti apa lagunya? Sepanjang jalan genangan. Nah iya, apalagi daerah Suhat dan sekitarnya. Nah ini sekarang di blok Alfat gede-gede sama provinsi. Nah itu kan. Lagi saya kalau pulang kan lewat situ kan, pasti macet. Oh, ngomong lagi nggarap. Untuk ya bagus ya. Genangan tadi ya. Genangan. Genangan. Lalu Mbak Untari, apa sih temuan Komisi di lapangan ya ketika berkunjung ke daerah bencana? Adakah praktik baik atau sebaliknya? Lalu apa aja yang harus dibenahi?
Praktek baiknya banyak. Salah satunya adalah kerjasama BPBD, Dinas Sosial, Dinas PU, karena BPBD ini kan pentahelix, maka kepala dinasnya bukan disebut kepala dinas, namanya kalaksa. Kepala pelaksana. Karena dia ini mengkoordinir para institusi yang lain setingkat dengan dia, maka di atasnya dia ada sekda itu. Maka kerjanya pentahelix, tidak bisa kerja sendiri dia. Nah, pada saat saya lihat di Al-Qazzini ya, ketika itu, dinas sosial ini masak ribuan masakan, setiap kali masak 1.500 sampai 2.000. Karena memang para wali santri masih ada di situ. Kemudian relawannya penuh sekali sehingga dimasakkan. Saya sampai ikut lihat caranya masak gimana. Ngerebus telur sebanyak itu, dantangnya besar gini. Saya masuk gitu di lebuk dantang gak ketok misalnya. Jadi telurnya kemudian diinikan, terus masak nasi, masak sayur. Saya lihat ke dapurnya sampai tuntas. Jadi bagus dalam tata laksananya dan koordinasi antar mereka juga cukup bagus. Maka yang dibutuhkan di dalam kekurangan itu adalah percepatan, misalkan kalau yang di Trenggalek dari Huntara, hunian sementara ke Huntap. Tapi itu bukan tanggung jawab kami, tanggung jawab pusat. Nah, ini juga untuk pemerintah pusat, harapan kami kesiapannya ditingkatkan. Dalam hal ini Kementerian Sosial ya? Kementerian ini BNPB. Dari BNPB, bukan Kemensos. BNPB-nya ya. Baik, tapi kalau misalnya ada bencana itu kan selain dinas terkait juga peran masyarakat sekitar juga sangat besar begitu ya untuk saling membantu. Itu kalau dari sudut pandang masyarakat sekitar itu gimana? Kan mereka ya terkena bencana semua, relawan dari kota-kota yang ada di tetangga maksudnya. Kalau itu bagus banget. Waktu Semeru yang pertama, saya lihat ada posko-posko. Saya ke Pronojiwo bersama dengan Pak Bupati dan Forkompinda Kabupaten Malang itu posko-posko itu ada poskonya umum, ada posko teman-teman partai kami juga diriin posko, dan di situ begitu bantuannya dari berbagai sisi datang terus nanti diantar ke sana. Sampai hari ini seperti di Semeru sekarang ini, kalau bahan makanan melimpah banget. Orang Indonesia itu pemurah banget, begitu ada yang susah loyal ya, datang loyal. Nah, itu yang diharapkan memang salah satunya sebenarnya orang-orang seperti ini ya butuh punya sangu. Tiap apa yo sembola. Mereka mau beli apa-apa sajane yo ado yo gak ono. Tapi biasanya orang kalau membawa di dompet ada isinya gitu kan, harus anteng-anteng sedikit. Ini makanan, pakaian, tidur. Sekolah pun dibikinkan sekolah sementara. Kita bikin, kita punya mobil namanya mobil apa tuh? Jadi bisa dipakai untuk anak-anak belajar. Ya. Namanya lupa saya. Itu kita punya 3 Jawa Timur. 2. Jadi waktu di Semeru itu dipakai untuk ngajarkan anak-anak kecil-kecil. Yang TK, yang SMP, yang SD, belajar gantian. Terus kita juga menghadirkan psikolog-psikolog untuk trauma healing. Nah, ini yang penting. Biasanya pasca bencana kan anak-anak ini kan lebih kalau ada bencana susulan misalnya, mereka itu kan yang takut, harus diinikan gitu kan. Tuh Mbak, sebenarnya adalah yo cok balik maneh lho nang ngene nggon sing bencana ngono lho, maksudnya iku. Nah, iki lucu juga lho masyarakat kita kan memindahkan tempat dengan balik lagi kan, ke situ. Kenapa kemarin ada SD yang habis? Ya, aduh, ada 20 rumah ya. Lah sudah dibikinkan Huntap. Di mana itu? Yang di Semeru. Kan balik lagi mereka kalau malam. Kalau malam tidur di tenda, kalau siang balik lagi mereka. Jadi karena mereka merasa bahwa mereka akan lebih nyaman ketika di rumahnya apapun kondisinya, dan hanya kan rawan banget. Tapi memang beresiko pasti. Kalau seperti itu menurut saya harus ada ini di desa itu semacam safe deposit box gitu ya, yang dipakai nitipin harta-harta mereka di situ. Bikin aja gudang semacam itu. Terus kemudian kuncinya ditaruh di mana gitu, supaya kalau ada apa-apa dan tempatnya tinggi. Jadi tinggal bawa badan doang lari ya kan. Satu lagi Mbak, saya tuh punya pengalaman di Aceh. Lokal geniusnya itu diaktifkan kalau di Aceh. Ada namanya Semong. Semong tuh lagu-lagu
Jadi lagunya itu bermakna begini, kalau air sedang pasang, segeralah lari ke gunung. Nah, mereka dulu yang nggak sampai kena itu ngikuti semong itu. Oke. Itu adalah lokal genus Aceh yang mereka kembangkan dari mulut ke mulut, yang itu bisa untuk membuat kewaspadaan. Siap. Nah, karena justru begitu ada air laut menyusut serut, orang-orang pada pergi ke Langsung laut. ya, langsung gercep Nah, gitu padahal ya. di dalam semong itu segera lari ke gunung karena airnya akan datang lagi. Kan bener. Betul. Surut karena di bawah ada patahan Iya, kan. betul. Buminya ada patahan cek gini, air laut masuk. Setelah masuk kembali lagi menghantam semua. Iya. Maka saya kemarin coba Pak Gatot, saya gitu kepada Kepala BPD bersama dengan Dinas Pariwisata, galilah lokal genius di masing-masing tempat. Di Jawa Timur. Kalau di Jawa ini, Timur apa yang harus digali? titir, Mbak. Zaman aku cilik dia namanya Titir itu titir. apa, Mbak? Mbahku iki kepala desa. Mbakku kepala desa. Jadi ada ruangan tempatnya di situ ada kentongan. Kentongannya gede Mbak, dhuwure sak aku. Ya, aku tahu itu yang itu kan tinggi nah, sekali. di situ ada tulisannya. Dong 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 ping pira dong dong iki lek titir iku berarti ono bencana ku. Dong 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 lah. Begitu itu dengar titir itu langsung dari mulut ke mulut. Kalau sekarang grup WA lah ya. Grup WA lah ya, lebih cepat. Itu dulu gitu, dong dong dong. Oh, ono bencana. Udah mereka saling mencoba menyelamatkan diri. Itu kan juga kearifan lokal Betul. yang dibangun dari alat-alat sederhana yang ditemukan di sekitar mereka. Oke, tapi di era sekarang kan mungkin lebih bisa menyesuaikan Ada ya. alarm. Ada alarm. Nah, kalau di kota mungkin pasang alarm lah di tiap-tiap RW. Tapi di Jawa Timur ada nggak sih alarm-alarm tanda bencana begitu yang sudah Kalau early warning system di masing-masing titik-titik bencana ada. EWS namanya. Early warning system. Jadi misalkan kok mau erupsi, ini nampak ini dia udah bunyi, tapi lucunya juga banyak EWS yang dicuri. yang hilang ya. Nah, ini loh gimana Iya, sih? jajal meniku. Tiga ini alat, ya malah digowo ngalih. Tuh. Nah, ini kan padahal kan untuk menyelamatkan untuk banyak penyelamatan, nyawa. tanda-tanda penyelamatan diri kita sendiri. Early warning system itu terkoneksi di gunung, lalu ada tempat kayak apa ya, dhuwur ngono lho Mbak. Mbok jenenge apa ya aku gak apa lagu. Terus di situ terkoneksi dengan kantor di BMKG setempat. Oke. Jadi ketika misalkan ada gerakan bawah tanah itu, ini gitu, ada gunung, ini nampak betul anunya itu. Grafiknya ya, ada langsung kelihatan sistemnya. ya. Oke. Terus Kan kalau sudah lebih canggih sekarang. kalau dari DPRD sendiri kolaborasinya kepada dinas-dinas terkait itu gimana? Terkait kegercepan kalau ada bencana di Jawa Timur nih. Kalau sampai hari ini Sekda Provinsi Jawa Timur begitu ada bencana gitu udah langsung seret BPD jalan dulu, setelah itu dicek kerusakan, PU juga jalan. Ini kemarin jembatan 2 putus sudah langsung dibangun 10 miliar. Oke. Karena kemarin pada saat kami nyusun perda, kepala PU-nya udah laporan pada kami bahwa Bu, 2 jembatan sudah kami bangun. Bukan jembatan besar, bukan Geladak Perak, karena Geladak Perak nggak kena. Jembatan yang kecil yang ada di kecamatan, bukan Pronojiwo, satunya apa lagi? Kecamatan apa itu? Yang kena itu, lupa saya. Ada 2. Udah langsung dibangun. Jadi Gitu. memang harus gercep ya. Jadi komunikasi antar dinas terkait. Karena dan masyarakat juga nanti legislatif kalau itu ini harus- media transportasinya terputus misalkan kayak jembatan, contoh kayak jembatan Geladak Perak. Biasanya dari Lumajang ke Dampit itu dekat, ke Ampel Gading. Ini kan jadi muter. Gitu. Karena nggak ada jembatannya tadi. Karena nggak ada jembatan. Maka dalam sisi-sisi infrastruktur yang bersifat umum, pemerintah kerja. Dari pendanaannya juga Pendanaannya dari pemerintah. Akhirnya dicairkan Kalau dari- ini dari BTT Jawa Timur sendiri 10M. 10M dari BTT Jawa Timur. Demi Oke. kepentingan supaya rakyat bisa bekerja kembali. Ya harus dong itu. Terus kalau misalnya ada bencana-bencana susulan seperti itu bagaimana? Iya cepet aja, jalanin langsung semuanya. Begitu saya dengar, saya telepon juga, wes budal apa durung? Sudah bunda, gitu. Tinggal Ini kontrol sampai aja ini. ya. Iya, tak suruh sebagai ketua komisi kan ikut tanggung jawab juga. Iku anggarno, budal durung iki. Sudah bunda, ini sudah persiapan ini foto-foto saya. Oke, jalan. Nanti saya dikasih laporan ya di sananya.
Gitu. Jadi kontrolnya juga harus maksimal dong. Kami juga teman-teman kami yang di lapangan, yang DPRD yang di wilayah itu juga kami tekankan untuk terus ikut mengikuti perkembangan di situ. Saya yang ini dari sini. Oke, baik. Nah, sejauh mana sih keterlibatan komunitas perempuan, organisasi anak, dan juga kelompok disabilitas dalam penyusunan kebijakan atau dalam simulasi kebencanaan, Mbak? Mereka ini aktif banget, Mbak. Saya ketemu sendiri beberapa kali, ada 3-4 kali lah ketemu dengan para aktivis perempuan dan anak. Mereka justru yang heboh. Waduh. Justru yang heboh ya kayaknya ya. Mereka. Tapi hebohnya heboh bener lah. Kenapa bener? Karena mereka terpanggil hatinya, mendharma baktikan dirinya di situ. Ada banyak organisasi perempuan itu yang betul-betul nirlaba, betul-betul dia dapat dari dompetnya sendiri untuk kepentingan bantu itu. Maka kami apresiasi betul rekan-rekan kerja kami di teman-teman NGO yang memang betul-betul fokus, mereka cari duit sendiri, mereka kerja sendiri, mereka bahkan lebih cepat daripada pemerintah. Ya, biasanya seperti itu ya. Iya, karena mereka tidak terikat oleh SOP birokrasi. Iya, benar. Iya kan, kalau kita kan terikat sama SOP birokrasi, ntar kemacun seneni BPK. Jadi yang gercep ya harus dari komunitas-komunitas terkait dulu ya. Muter iku rene terus awake dhewe ora diputer tekane seneni. Iki protapnya enggak begitu, muternya muter. Repotnya di dunia pemerintahan itu seperti itu. Kalau misalkan mau melakukan lompatan-lompatan, regulasinya harus ada. Kalau enggak nanti disalahin. Kalau disalahin, lemek disalahin tok enggak apa-apa. Lah kemudian dikatakan temuan. Begitu dikatakan temuan diurus, ternyata kok berujung pada pengadilan. Nah, jangan sampai itu yang membuat para birokrat kita itu kemudian menunggu. Ini gimana? Maka ada pasukan telaah, ada pasukan yang kemudian di belakangnya membawa materialnya apa sembako, segala macam lah, tenda-tenda langsung dibawa reng berangkat sudah. Jadi memang peran dari Jawa Timur termasuk yang paling bagus menurut kebencanaan se-Indonesia, organisasinya, kekuatan koordinasinya, anggarannya paling bagus. Saya kan pernah ke BNPB, bahkan BNPB sangat berharap dari Jawa Timur kalau ada bencana di Timur kita diminta untuk jalan. Siap. Berarti ini peran dari komunitas yang ada, sangat khususnya penting. Komunitas perempuan ini gercep banget ketika ada bencana dan di mereka sangat penting. Deket-deketnya situ gitu ya. Terutama ya nanti mereka akan hadir, ada psikolog, ada pendamping anak-anak ini, ada ini, mereka datang sendiri. Membawa bantuan-bantuan, membawa ilmu, membawa kasih sayang. Itulah sebenarnya contoh masyarakat Indonesia yang azazi, yang mereka itu sangat terpanggil oleh rasa kemanusiaan. Maka saya dengarkan betul persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Saya dengarkan betul suara mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang bekerja tanpa pamrih. Boleh dong kasih ucapan terima kasih kepada para relawan dan teman-temanku, para relawan se-Jawa Timur, relawan kebencanaan. Bu Untari sangat appreciate pada teman-teman semua, utamanya teman-teman gerakan aktivis perempuan yang nggak pernah lelah berhenti, dan para aktivis rescue, relawan bencana yang luar biasa. Anda adalah the best. Harus kita berikan apresiasi, luar biasa. Without you, we are nothing. Iya betul. Terakhir, karena pemerintah nggak punya pasukan sebanyak itu. Maka saya bilang without you we are nothing. Bisa kita lakukan, tetapi kita tidak punya kemampuan sebanyak itu personilnya. Tapi dengan berdatangan dari teman-teman dari seluruh Indonesia untuk keterpanggilan itu sungguh mempercepat semua proses pelaksanaan sampai tanggap darurat, sampai kepada rencana kontingensinya. Tapi kalau rencana kontingensi begini harus dilakukan oleh pemerintah. Relawan ada di tanggap darurat. Siap, keren lah pokoknya. Terakhir Mbak Untari, apa visi besar dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur untuk memastikan Jawa Timur ini bisa menjadi daerah yang tangguh bencana dan inklusif bagi semua kelompok, terutama perempuan, anak, dan penyandang disabilitas? Yang pertama, kita harus terus-menerus gaungkan
SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Saya sudah keliling Jawa Timur untuk itu. Yang kedua, kita terus agar terjadi Destana ini semuanya harus Desa Tangguh Bencana. Jadi adanya SPAB dan Destana ini membantu di pra awal bencana. Kenapa? Karena dengan adanya dua hal ini kita memberikan pengetahuan di sekolah-sekolah. Kalau ada bencana di sekolahmu harus bagaimana, kalau banjir harus bagaimana, kalau kerobohan pohon harus bagaimana, kalau ada kebakaran harus bagaimana. Ini kami mendorong munculnya SPAB ini. Saya barusan datang di Kepanjen, di Lawang, lalu di mana lagi nih ya, saya ngecek SPAB-nya dan berjalan dengan cukup efektif. Di waktu itu ada di Ar-Rahmah di Dau, saya datang ke sana untuk bisa memberikan edukasi kepada sivitas yang ada di sekolah itu, kepada warga sekolah agar kemudian mereka memahami bahwa di seputaranmu ada bencana. Kalau tiba-tiba ada angin puting beliung misalkan, kan kita nggak bisa prediksikan, nggak bisa angin jangan ke sini ya, ngono kan nggak bisa. Jangan lewat sini ya, jangan lewat sini ya. Tuh, jadi SPAB Destana ini menjadi satu program yang seluruh kabupaten kota harus melakukan. Untuk itu saya himbau pada para bupati dan kepala daerah yang lain, bupati wali kota, anggaran bencananya ditambahin dong. Jangan cuma sedikit-sedikit. Tuh, dengerin Bapak Ibu wali kota, bupati. Kemudian yang keempat, kita akan terus latih, koordinasikan pada seluruh relawan. Relawan yang mereka biasa untuk melakukan proses pembantuan di saat tanggap darurat, itu kita akan satukan pergerakannya agar peristiwa bencana alam ini di saat tanggap darurat itu betul-betul ada yang memberikan fasilitasi dengan sepenuhnya. Kemudian yang kelima, bagaimana hubungan antara seluruh stakeholder di dalam kebencanaan dalam koordinasi Kalaksa itu berjalan dengan maksimal. Lek ono sing rusak jembatan yo PU teko. Langsung gitu ya. Ono butuh dapur umum dinas sosial teko takanannya. Kemudian kalau ada yang anak-anak stres dan sebagainya DP3A datang untuk menghadirkan psikolog, trauma healing. Lalu kemudian dinas pendidikan, mereka harus tetap anak-anak ini belajar. Maka belajar di saat terjadinya bencana. Ini hal-hal yang pokok ya Mbak. Yang lain-lain TNI Polri sangat membantu. Luar biasa TNI Polri bersama dengan relawan. Karena TNI Polri ini kan tenaganya kuat banget ya dan sangat terlatih. Matur nuwun Pak Kapolda dan Pak Pangdam 5, segala sesuatunya jenengan gercep terus. Luar biasa. Harus bersinergi bersama. Dari Pangdam ke Pangdam, dari Kapolda ke Kapolda itu gercep semua. Untuk urusan ini maka lewat Polres, lewat Polresta, lewat Polsek, set. Satset pokoknya. Satset ya. Memang harus satset untuk tanggap bencana ini. Jadi pesannya dari Mbak Untari tadi, Bapak Ibu Wali Kota Bupati tambahin dong ya. Anggaran untuk bencana. Semua loh. Saya sudah dapat laporan dari masing-masing waktu rakor. Aduh, aku gini. Aduh. Oke, baik. Terima kasih Mbak Untari, luar biasa perbincangan kita kali ini terkait penanganan kebencanaan di Jawa Timur. Semoga podcast kita kali ini bisa menjadi tambahan informasi bagi Times Lover yang menyaksikan podcast. Baik, kita kolaborasi Time Lovers dalam IG-nya Time juga kolaborasi sama saya ya. Nanti untuk bisa masukan-masukan. Ini kan ngopeni rakyat, DM ke saya. Supaya saya juga bisa melihat masukan masyarakat seperti apa. Nanti satu persatu akan saya pilah dan saya follow up. DM Instagramnya boleh disampaikan? Sri Untari Bisawarno. Sri Untari Bisawarno. Sampaikan segala kritik, saran, masukan apapun di Instagram beliau melalui DM, nanti akan dibaca. Saya akan baca. Oke, terima kasih Mbak Untari. Sehat selalu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Berikutnya ya. Masih banyak memang tugas saya untuk bisa disampaikan. Oke, thank you.